Oke, baiklah kita lanjutkan pembahasan mengenai materi beton prategang. Kali ini kita akan mempelajari tentang kehilangan gaya prategang. Gaya prategang dapat kita definisikan sebagai suatu peristiwa berkurangnya gaya yang bekerja pada tendon pada saat pemberian prategang hingga tahap-tahap pembebanan berikutnya. Secara umum, kehilangan gaya prategang dapat kita bagi menjadi dua. Yang pertama disebut dengan immediate elastic losses atau kehilangan gaya prategang sesaat setelah gaya prategang itu diberikan. Dia disebut sebagai elastic losses karena kehilangan prategangnya itu hanya mengakibatkan perubahan atau deformasi elastik. Deformasi elastik itu sendiri adalah suatu deformasi atau perubahan panjang suatu elemen atau perpendekan suatu elemen yang apabila kita hilangkan nilai tegangannya, maka panjangnya dapat kembali ke posisi atau panjang awal tanpa mengalami kerusakan. Nah, ini yang disebut dengan perpendekan atau perubahan elastik pada beton. Nah, jadi kehilangan gaya prategang pada fase immediate elastik itu dia akan menyebabkan satu perpendekan elastik, namun ini tidak akan berpengaruh terhadap struktur kita. Yang kedua adalah juga bisa disebabkan oleh kehilangan akibat friksi atau geseran sepanjang kelengkungan dari tendon. Ya, kita tahu kalau tendon itu ya dia ada melengkung seperti ini. Nah, ketika ini ditarik, maka tentu akan terjadi gesekan-gesekan ya akibat kelengkungannya tadi di dalam tendon, ya, di dalam selongsongnya. Nah, gesekan ini dapat mengurangi nilai gaya prategang yang diberikan. Nah, kehilangan atau berkurangnya nilai prategang itu disebut sebagai nilai prategang dengan yang disebabkan oleh akibat gaya friksi atau geseran. Kemudian ada juga kehilangan gaya prategang itu yang disebabkan oleh sistem angkur. Nah, kita tahu ya ada angkur di sini pada ujung-ujung tendonnya. Nah, pada saat pengangkuran itu bisa saja terjadi kehilangan prategang karena misalnya angkurnya pada saat dipasangkan pasti ada suatu saat di mana terjadi tidak tertahannya tendon tadi ya pada saat angkurnya itu sesaat mungkin sedetik atau 2 detik. Mungkin ada saat di mana gaya prategangnya sedikit hilang pada saat akan diangkurkan. Nah, itu juga dapat mengakibatkan terjadinya kehilangan gaya prategang. Nah, yang kedua adalah penyebabnya adalah karena time dependent losses, yaitu dipengaruhi oleh waktu. Yaitu hal ini diakibatkan oleh pengaruh dari material beton itu sendiri, yaitu adanya sifat rangka dan susut, juga akibat adanya pengaruh temperatur ya, beban T derajat Celcius, dan juga ada akibat relaksasi dari baja prategang. Jadi baja itu nanti kalau pada saat dia ditegangkan, ada suatu saat dia akan sedikit kehilangan, dia akan melunak sedikit atau rileks sedikit ya. Nah, ini disebut sebagai relaksasi baja prategang. Nah, karena banyaknya faktor yang terkait ini, maka perhitungan gaya prategang itu sebenarnya ya secara eksak itu sangat sulit untuk dilaksanakan. Nah, namun ada banyak metode pendekatan yang tersedia, yaitu yang pertama ada yang disebut dengan metode lamsam yang dikeluarkan oleh AASHTO. Lalu juga ada PCI method ya, Pre-Stress Concrete Institution, dan ASCO atau ASCI method
ya, American Concrete Institute Method. Jadi pada umumnya ada 3 metode, yaitu metode ASTO, PCI, dan satu lagi adalah metode ICI. Oke, berikutnya kita pelajari mengenai penyebab pertama, yaitu perpendekan elastik beton, ya. Antara sistem pratarik dan pasca tarik, pengaruh kehilangan gaya prategang akibat perpendekan elastik beton ini akan berbeda, ya. Jadi akan berbeda. Ya, pada sistem pratarik, perubahan regangan pada baja prategang yang diakibatkan oleh perpendekan elastik beton itu nilainya sama dengan regangan beton pada baja prategang tersebut. Jadi berarti nilai regangan betonnya itu sama dengan regangan pada baja. Artinya apa? Kalau regangan pada baja itu adalah 0,002, maka regangan betonnya juga adalah 0,002. Nah, sekarang kita coba bahas satu demi satu. Yang pertama adalah sistem pratension. Ya. Kehilangan tegangan akibat perpendekan elastik tergantung pada rasio antara modulus elastisitas beton dan tegangan beton. Nah, ini di mana baja prategang terletak, ya. Sehingga bisa kita nyatakan dalam persamaan berikut, ya, yaitu kehilangan gaya prategang ES itu sama dengan rasio antara modulus elastisitas baja prategang ini dibagi dengan modulus elastisitas beton yang kita kenal di sini rasio N. Lalu nilai N ini kita kalikan dengan nilai kuat tekan beton di tempat baja prategang itu berada. Ya, jadi ini mungkin lebih tepatnya ini kuat tekan beton, ya, yang biasa kita pakai. Ya. Jadi kehilangan gaya prategang atau sistem pratension itu adalah tergantung kepada perbandingan antara modulus elastisitas baja prategang dengan modulus elastisitas beton yang kita gunakan. Nah, selanjutnya jika gaya prategang tersebut lalu kita transfer ke beton, maka beton akan memendek, ya, pastinya, ya, karena pada saat ditransfer maka yang tadinya baja itu tertarik, dia akan terlepas dan dia akan menarik beton yang menekan beton yang berada di antara baja-baja tersebut. Nah, sehingga beton akan memendek. Nah, kondisi ini disebut dengan perpendekan elastis. Setelah itu apa yang terjadi? Setelah betonnya memendek, maka yang terjadi berikutnya adalah baja prategangnya juga mengalami perpendekan. Akibat adanya perpendekan baja prategang, maka hal inilah yang kemudian mengakibatkan kehilangan tegangan pada baja prategang tersebut. Bagaimana cara menghitungnya? Maka yang pertama kita lakukan adalah kita harus hitung dulu berapa besar tegangan beton akibat gaya prategang awal yang diberikan. Nah, gaya prategang awal yang diberikan itu dinotasikan dengan PI. Ya. Lalu PI ini harus kita bagi dengan AC. AC itu adalah luas penampang betonnya, lalu ditambah dengan N. N tadi apa? Modulus elastisitas baja prategang dibagi dengan modulus elastisitas beton. Nah, itu nilai rasio N dikali dengan AS. AS adalah luas penampang baja prategang. Jadi kalau kita punya penampang seperti ini, ya, lalu ini adalah tinggi baloknya total, dan ini adalah lebar baloknya. Maka kalau kita punya di sini adalah baja prategangnya, maka di sini kita punya AC, punya modulus elastisitas beton. AC itu adalah luas penampang betonnya. Lalu kita juga punya luas penampang baja prategang dan modulus elastisitas baja prategang. Nah, lalu ini kita beri gaya prategang awal, ya. Ini juga ada FC, ya, kuat tekan beton, FC aksen. Nah, ini ES
dibagi dengan EC, kita sudah dapatkan nilai N. Nah, nilai N inilah yang nanti kita masukkan ke dalam rumusan ini untuk mendapatkan nilai tegangan pada beton akibat gaya prategangnya tadi. Nah, kalau kita sudah dapatkan ya, ini nilai tegangan awalnya ya, F. Lalu kita dapatkan nilai PI. Ini rumusannya. Jadi kalau untuk mendapatkan nilai PI, maka PI adalah apa? FC aksen dikalikan dengan AC tambah N dikalikan AS. Ya. Ini agak kurang rapi ya, saya rapikan dulu ini. Nah, jadi ini rumus umumnya. Maka untuk mencari gaya prategang awal yang terjadi, maka kita gunakan rumus ini ya. Tentu sudah tahu ya, tinggal kita operasikan matematikanya, yaitu PI sama dengan FC aksen dikalikan AC ya. Sini ditambah N dikalikan AS. Nah, dengan diketahuinya nanti nilai PI ya, maka kita bisa hitung nilai modulus elastisitas nilai gaya prategangnya. Nilai gaya prategang tadi udah kita ketahui ya di atas. Di sini kita tahu ya, ES sama dengan N dikalikan FC. Maka ES sama dengan, tinggal kita masukkan nilai FC aksennya yang sudah kita ketahui dalam persamaan yang di atas tadi ya, sehingga kita dapatkanlah berapa nilai gaya prategang yang terjadi ya. Nah, ini adalah salah satu contoh soalnya ya. Suatu komponen struktur beton prategang dengan sistem pratarik memiliki panjang balok. Nah, ini ada panjang baloknya mungkin diasumsikan simple beam dulu ya. Nah, dia memiliki panjang totalnya adalah L sama dengan 12,20 meter ya. Dengan penampangnya adalah 380 kali 380. Kita punya penampang, ini kotak berarti penampangnya ya. 380 kali 380 dalam milimeter. Lalu diberi gaya prategang secara konsentris. Nah, luas baja prategangnya adalah AS-nya adalah 780 mm persegi yang diangkurkan pada abutmen dengan nilai tegangan PI-nya adalah 1035 megapascal. Jika modulus elastisitas betonnya ya, EC-nya I adalah 33.000 MPa dan modulus elastisitas baja prategangnya ya 200.000 megapascal, maka hitunglah kehilangan gaya prategang akibat perpendekan elastis beton. Ya, seperti yang sudah disampaikan tadi, maka kita hitung dulu ya, PI-nya berapa, gaya prategang awalnya adalah nih Fs dikalikan AS ya. Tegangan bajanya, ini Fs tegangan bajanya dikalikan dengan luasan baja prategangnya. Tegangan bajanya adalah ini ya, 1035 ya, ini Fs ya. Ini 1035 kali luas prategangnya, sehingga dapatlah hasilnya segini ya, 807,3 kilonewton. Lalu kita hitung rasio N-nya ya, dapat 6,06. Lalu kemudian kita hitung luas penampang betonnya, di sini dianggap pakai A bruto aja ya. Jadi kita kali aja, B dikali H-nya 380 kali 380, dapat nilainya segini. Nah, sehingga baru bisa kita hitung nilai kehilangan gaya prategang yang terjadi akibat perpendekan elastik betonnya dengan menggunakan persamaan yang tadi ini ya. ES sama dengan nilai rasionya ini 6,06 dikalikan dengan nilai gaya prategang awalnya ini 8.703 dibagi dengan AC-nya, luas beton totalnya 1035
144.400 mm persegi ditambah ya 6,06 rasionya lagi dikalikan dengan luas tendon prategangnya, sehingga dapatlah kehilangan gaya prategang yang terjadi 32,81 megapascal. Oke, begitu dulu ya yang dapat saya sampaikan untuk kali ini mengenai kehilangan gaya prategang. Video ini baru mencakup kehilangan gaya prategang akibat perpendekan elastis untuk komponen pratarik. Pada video berikutnya kita akan mempelajari bagaimana kehilangan gaya prategang untuk perpendekan elastis pada komponen pasca tarik. Sekian dulu, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.